Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, gema kabar baik menyapa kita hari ini. Renungan firman Tuhan di hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Disadur dari santapan harian hari Sabtu 21 Januari 2023. Satu bagian firman Tuhan dalam ayat 15 mengatakan, "Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini.'" Saudara yang dikasih Tuhan, Naaman adalah seorang yang terpandang dan sangat dikasihi oleh Tuhannya. Ia adalah seorang yang memberikan andil membawa kemenangan kepada orang Aram. Namun di balik segala kehebatannya, keberhasilannya, ia mempunyai satu pergumulan, yaitu sakit kusta. Ini adalah penyakit sangat menular yang dapat membuat dirinya dikucilkan dan bahkan bisa mengancam nyawanya. Saudara, walaupun Naaman adalah seorang panglima besar, ia memiliki satu sikap yang menjadi teladan bagi kita, kerendahan hati. Ia mau memandang dan mau mendengarkan saran dari pelayan istrinya untuk pergi ke Israel dan menemui nabi yang tentu dipandang dapat menyembuhkan penyakitnya. Ia percaya dan tidak memandang remeh informasi tersebut, padahal datangnya dari seorang pelayan. Kerendahan hatinya juga terlihat saat ia berada di rumah Elisa. Saat itu Elisa tidak keluar untuk menemuinya menyambut kedatangan Naaman. Ia hanya menyuruh seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada Naaman. Dan kerendahan hati Naaman benar-benar diuji lewat jalan yang harus ia tempuh agar mendapatkan kesembuhan. Elisa menyuruh untuk memendamkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Saudara, dalam pikiran dari Naaman, mengapa harus sungai Yordan? Padahal lebih baik sungai yang airnya lebih baik. Ia bahkan mungkin berpikir Elisa tidak tahu siapa dirinya. Saudara, hal ini tentu saja tidak membuatnya bergegas pergi dengan hati panas. Namun, kembali dengan kerendahan hatinya, ia mau mendengarkan nasihat dari para pegawainya. Dan atas nasihat itu, Naaman pun pergi mandi di sungai Yordan dan pada akhirnya ia pun menjadi sembuh. Saudara, sebagai seorang panglima besar, tentu saja ada banyak yang dapat membuat Naaman menjadi tinggi hati. Namun ia memilih untuk merendahkan dirinya. Karena itu akhirnya ia menjadi sembuh dan dapat mengenal Allah Israel. Saudara, dari Naaman kita belajar melalui perenungan yang ada, melalui pemberitaan firman Tuhan. Kita pun harus terbuka untuk mendengarkan nasihat, pandangan orang lain yang barangkali memang sangat membangun, membantu, bahkan menjadi satu jalan untuk menyelesaikan masalah. Belajarlah untuk mendengar. Satu pelajaran penting bagi kita. Namun bukan itu saja. Ujung dari semuanya, akhir dari satu pergumulan besar dari Naaman adalah dia melihat bahwa ada Allah. Allah yang maha kuasa. Melalui hambanya Nabi Elisa mampu menyatakan kekuasaan Allah. Naaman kemudian tunduk dan mau setia menyembah Allah. Semakin memandang bahwa dirinya terbatas, hanya Allah yang terbesar. Saudara, bagian firman Tuhan ini kiranya juga memberikan pelajaran bagi kita semua ketika menjalani hidup ini. Melalui renungan yang ada atau melalui pembacaan firman, kita mau selalu ingat, kita terbatas, kita tetap butuh orang lain, terlebih kita sangat membutuhkan Allah. Tunduklah, setialah, dan selalu mendengarkan apa yang diinginkan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang begitu sayang dengan kami, mau memperhatikan kami, bahkan
mau menyatakan kekuasaan-Mu untuk membawa kami semakin hidup benar, baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makanya saat ini kami berserah dan mohon kekuatan, arahan dan bimbingan Tuhan waktu kami menjalani hidup, dan kami mampu menjaga hati kami yang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.